kenapa ada Yayasan Astika Dharma di tempat ini. Silakan Pak Gus. Terima kasih Pak. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, sebelumnya izin saya nyampaikan bahwa kepala sekolah kami lagi berhalangan, tidak ada di tempat karena masih mengerjakan tugas di Jakarta. Kemudian Tiang selaku wakil kesiswaan ditugaskan selama bapaknya pergi membantu di sekolah niki. Kemudian untuk Pak Bagongnya dari yayasan masih ada kesibukan di dadionya lagi upacara. Jadi mungkin Tiang sedikit bisa bantu Pak untuk menjelaskan pertanyaan Bapak tadi tentang kondisi di Astika Dharma. Mungkin awalnya pertama Astika Dharma itu berbentuk dari kegiatan sosial. Jadi awal berdirinya itu anak-anak yang tinggal di sini di Astika Dharma itu cuma mondok saja. Jadi disekolahkan di tempat lain, yaitu tempatnya di SMA 1 Rendang. Nah, artinya anak-anak di sini mondoknya tempat nginap dan permakanannya ada di tempat ini, tetapi sekolahnya bisa juga ada di Rendang, bisa juga ada di tempat lain, sesuai dengan bidang yang masing-masing anak itu. Apakah Niki kan anaknya di tingkat SMA ya Gus ya, jadi teman-teman juga yang ngakui ada kemampuan untuk bagaimana meminit sejumlah 150 anak di tempat asrama yang begitu besar. Jadi Niki yang luar biasa kita dapatkan di Astika Dharma pada hari ini. Kebetulan kami dari Dinas Sosial DP3A kita punya acara hari ini Nutur Podcast dengan teman di Astika Dharma, Pak Agus. Ini kebetulan bapaknya menjadi rekan saya dulunya di kegiatan sosial juga. Tapi sudah dijelaskan tadi oleh Agus, asrama niki yang pertama kegiatannya adalah kegiatan sosial, artinya membantu dari segi kemanusiaan. Kira-kira di selain bidang kemanusiaan, bidang sosial dan lain sebagainya, tapi kira-kira lagi Gus yang bisa diceritakan di tempat ini? Kalau di Astika Dharma itu selain membantu kegiatan sosial seperti kegiatan pembelajaran di sekolah, juga di sini diajarkan keterampilan bagi anak-anak. Jadi anak-anak di sini mendapatkan keterampilan satu dari segi kesenian seperti gong, kemudian tabuh, kemudian juga ada keterampilan bercocok tanam. Bisa dilihat nanti di halaman kami itu ada tanaman sayuran, kemudian juga peternakan. Jadi anak-anak dibekali selain keterampilan secara pengetahuan, juga dibekali keterampilan langsung di dunia kerja, yaitu peternakan maupun pertanian. Luar biasa. Hari ini kita dapatkan apa yang menjadi substansi kegiatan dari Yayasan Astika Dharma ini. Yang pertama ada kegiatan peningkatan life skill. Jadi life skill ini ditingkatkan, diberikan bekal pengetahuan dan skillnya bagi anak-anak itu sendiri agar nanti lepas dari sekolah ini dia sudah memiliki kemampuan skill. Ya, salah satunya adalah bergerak satu di bidang pertanian, ada juga bidang peternakan, mungkin pengolahan, karena tempat ini adalah disiapkan oleh Kemenag sebagai tempat untuk usaha sebenarnya. Kira-kira usaha nanti yang akan kita kembangkan, Gus, seperti apa? Sudah itu karena Gus sudah cerita tadi di awal bahwa selain unit usaha, kita akan coba nanti mungkin dari hasil pengolahan sudah itu pengemasan sampai pemasaran. Coba ceritakan itu. Mungkin produk yang kami ingin hasilkan, satu dari segi pertaniannya pasti menghasilkan barang-barang atau produk pertanian yang unggul ketimbang dengan daerah lainnya. Kemudian di sini tempat kita ada juga kita siapkan lab pengolahan atau lab praktek untuk upakara. Jadi anak-anak bisa diajarkan untuk membuat kerajinan, makanan maupun minuman nantinya yang berhubungan dengan upacara, sehingga bisa anak-anak belajar usaha salah satunya bikin kayak jaje untuk Banten, kemudian dijual di masyarakat, karena kita tahu kultur dari daerah sini adalah banyak sekali berdekatan dengan Pura Besakih, otomatis upacaranya pun akan banyak. Itu kan menimbulkan keperluan juga terhadap bahan-bahan upacara seperti jajan tadi. Jadi kita sudah siapkan lab niki untuk menjaga agar anak-anak bisa mengembangkan skillnya nih. Mengembangkan skill. Satu sisi mengembangkan skill. Kedua tadi ada model sarana upakara yang akan dipersiapkan karena niki merupakan pasraman atau asram. Jadi itulah yang disiapkan oleh anak-anak sehingga nanti anak-anak setelah selesai menuntut pendidikan di tempat ini
atau melakukan proses pendidikannya, tamat dari ashram ini, anak-anak itu akan dipersiapkan. Mungkin salah satunya karena niki terkait dengan ashram, mungkin salah satunya ada model serati. Serati Bebanten, serati ini karena satu sisi kaitannya dengan Pura Pesakeh yang sangat sudah dipahami di Kabupaten Karangasem, pura terbesar di seluruh Bali. Jadi kebutuhan sarana upakara ini sangat menjadi prioritas. Ya, prioritas dan vital bagi kerama kita di Bali. Jadi dengan adanya anak-anak niki sudah menyiapkan seperti itu, salah satunya tadi mungkin membikin sanganan jajanan Bali ya, yang untuk sarana upakara ya ada mungkin jaje begini, jaje rete dan lain sebagainya, dan juga jejahitannya. Kira-kira kalau jejahitannya keterlibatan teman-teman di sistem tutorial dengan para serati Banten seperti apa Gus di asrama ini? Kalau di asrama Pak, jadi kami ada di mapelnya itu ada acara. Jadi guru-gurunya pun ikut terlibat dalam pembuatan sarana upacara. Seperti kami biasanya setiap purnama tilam itu ada upacara menggunakan pejati. Jadi anak-anak sebelum tilam itu datang udah menyiapkan pejatian yang baik dan benar sesuai dengan aturan agama Hindu yang dibantu nanti sama guru agamanya langsung. Wujud fisik berarti ya, wujud fisiknya. Wujud fisik kita di Bali nih ke dalam satu kalender satu bulan itu ada purnama tilam. Jadi disitulah anak-anak digerakkan bagaimana dia mampu menyiapkan sarana bakti terhadap upakara yang sangat kecil, itu masalah Kajang Kliwon, purnama tilam, itu semua memakai sarana pejati di tempat ini, dan itu tidak dibeli di luar, tetapi akan disiapkan oleh teman-teman, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang ada di asrama ini. Itulah aktivitas kegiatannya. Tapi model prosesnya nanti guys, kira-kira adik-adik kan sudah siap melakukan nike, sudah disiapkan sarana dan lain sebagainya. Nah, niki terkait dengan pemaknaannya guys, pemaknaan tentang apa tujuan kita mengaturang pejati, siapa yang harus nanti seperti apa. Ini kan perlu harus ada di guidance modelnya, dibimbing oleh para pengurus yayasan, juga dari sistem tutorial dan mapel. Nah, Ike kan apakah ada khusus nanti kurikulum anak Nike guys di model mata pelajaran muatan lokalnya Nike memakai mapel niki? Kira-kira bisa diceritakan nggak guys Nika? Oh nih, kalau untuk Nike, kalau untuk ada tutorialnya tuh kami masih ada di ekstra. Jadi ada ekstra menjejahitan. Jadi anak-anak bisa mengetahui, selain cuma bisa bikinnya, bisa mengetahui makna-makna dari jejahitan yang dibikin di dalam pejatian Nike. Jadi setiap hari Sabtu biasanya ada ekstra menjejahitan. Nah Niki, ya Niki mungkin tidak ada di yayasan lain yang melakukan kecuali di Ashram Atiska Dharma niki. Satu bisa ngai jejahitan, tetapi kadang-kala kan memberi nama tidak bisa. Nah niki di asrama niki bisa membuat itu, tetapi sekaligus memberi penamaan. Contoh, membuat sampian sesayut, membuat sampian penyenang, membuat segehan, membuat canang. Itu yang paling kita pahami untuk kegiatan sehari-hari. Nah, jadi kan Nike harus dibimbing kan, Kes kan? Harus dibimbing dengan sistem pemuatan modul secara mulok. Nah, kira-kira nanti di situ keterlibatan teman-teman di tutorial seperti napi dengan anak-anak. Kalau terlibatannya kami di guru terutama Pak. Jadi setiap ketika anak-anak praktek selalu didampingi. Jadi diarahkan gimana cara dari pemilihan bahan yang benar dulu, kemudian cara pembuatannya. Setelah itu diadakan seperti diskusi kayak tadi maknanya apa. Contohnya model pejatian ada daksine maknanya apa, untuk diaturkan kemana. Kemudian biar anak-anak itu bisa menjelaskan nantinya. Nanti itu juga bisa digunakan sebagai bahan literasi anak-anak ketika mendeskripsikan atau menjelaskan makna-makna dari Banten yang dibuat. Luar biasa, kita di Nurtur Podcast hari ini kebetulan dengan Agus, nama lengkapnya Agus dapat berbincang hari ini cukup luar biasa. Ternyata Yayasan Astika Dharma niki tidak hanya merekrut orang, tetapi betul-betul melakukan proses pemberdayaan di dalam asrama niki. Jadi hari niki teman-teman mohon nanti teman-teman yang terlibat di yayasan ini bisa men-subscribe,
bisa memberikan komen terhadap nutur podcast kita yang kita lakukan hari niki di Yayasan Astika Dharma. Kebetulan hari niki Pak Agus juga sebagai seorang tutor, sebagai seorang pendidik di asrama niki, dan keseharian beliaunya ada di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan hari niki ada manfaatnya Pak Agus dengan kita, dengan teman-teman juga. Dan mohon maaf sekali lagi kami karena keterbatasan waktu. Jadi di Nutur Podcast ini kita tidak bisa mengambil waktu lama, tetapi karena Agus juga nanti akan mengajar bagaimana melakukan proses dengan teman-teman di Astika Dharma niki. Cukup sekian dulu di Nutur Podcast hari niki, mudah-mudahan ada dampak dan manfaatnya, tetapi nanti teman-teman mohon di komen, di subscribe terhadap pertemuan kita pada hari niki di Nutur Podcast. Kita akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Matur suksema, semangat. Terima kasih Gus. Nanti anak-anak dibantu